Sore guys, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Sore-sore siaran pulang kantor. Kayaknya gue kali ini gue belum pernah cerita deh ke listeners and followers ya. Ada satu pengalaman di mana ini pengalaman yang nggak bisa gue lupain. Pengalaman gara-gara tentang HP deh, kocak banget. Jadi gue ceritain dulu bagian ceritanya ya, nanti refleksi di bagian akhir. Jadi adik ipar gue itu suatu kali di tahun berapa ya gue lupa, 2018 atau 2017, sudah lama juga ya. Jadi tahun 2014 ya, tahun 2014 kalau nggak salah, 2015 ya. Gue lupa lagi tanggalnya. Jadi di saat itu dia lagi terpesona banget dengan HP Samsung ya, yang ditawarin oleh kakak iparnya gitu ya. Kakak iparnya ditawarin HP Samsung, bagus banget gitu. Akhirnya dia minta tolong mertua untuk bayarin dulu, karena saking ngebetnya udah ditawarin terus, bagus nih barang bagus, diojok-ojok barang bagus sama kakak iparnya itu ya. Akhirnya dia percaya dah tuh sama HP-nya. Akhirnya itu membuat mertua gue percaya. Terus akhirnya ngasih duitnya 4 juta. Kasih 4 juta buat beli ya, buat beli HP-nya. Mungkin dicicil kali gitu ya sama adik ipar gue aja akhirnya gitu. Nah udah dapet, karena ngebet banget udah dapet, dia pakai tuh HP-nya. Dia pakai, kok nggak bisa nelpon, ya kan? Loh, kok HP-nya bener-bener grass gini, tapi kok kayak nggak bisa nelpon, nggak bisa ada jaringan. Nah, karena udah terlanjur beri harganya 4 juta dari kakak iparnya gitu ya, dia dari kakak iparnya itu. Akhirnya dia nanya ke gue, tapi lewat mertua, titip, tolong liatin HP-nya kenapa. Kan jadi adik ipar gue kan karena itu beli, tapi bingung gitu sama HP itu, dan juga mungkin nggak akhirnya bingung, akhirnya lewat si mertua gue. Terus kemudian, coba liatin HP ini gitu. Gue liatin ya, HP-nya sih asli semuanya ya gitu, asli semuanya, tapi kok nggak bisa nelpon, nggak bisa apa. Akhirnya gue pelajarin bener-bener, gue tanya sana sini, ternyata tau nggak apa itu HP dummy yang dipakai buat jualan kalau di toko HP, atau enggak yang di mall kan, itu HP kan yang ditaruh di depan gitu. Itu HP dummy, HP-nya kagak bisa dijual. Lu bayangin dong, ternyata HP itu HP dummy, nggak bisa dipakai. Ngebet pengen banget, nggak dipelajari bener, dibelilah itu barang dari kakak iparnya, katanya harga lagi murah, makan bagus, kemudian gitu. Nah akhirnya gue sampein tuh ke mertua tuh. Yang nggak enaknya tuh di bagian ini nih. Jadi gue sampein ke mertua, itu HP dummy. Akhirnya gue jelasin, lo HP dummy, gila kena tipu. Waduh, dimarahin tuh adik ipar gue, dimarahin sama mertua. Gila ya, jualnya HP palsu segala macam ini, sekarang nggak bisa balikin. Duitnya bisa sih balikin, tapi maksudnya adalah lu jual barang palsu, ketahuan satu di situ, parah banget kan. Ya, kakak iparnya itu ngejual barang masuk ke adik ipar gitu. Ya, barang palsu, barang dummy gitu. Tapi dia udah tahu nipu ya, dia ditawarin juga gitu. Akhirnya tapi nanti duitnya dibalikin, karena udah ketahuan palsu, duitnya nanti dibalikin pelan-pelan. Yang ngeselnya itu adalah mertua bilang ke gue, karena mungkin lama prosesnya gitu. Mertua ngomong kayak gini ke gue, oh ternyata bener nih HP-nya nggak bisa. Ya udah kamu tawarin aja ke teman-teman kamu di kantor. Tadi masih ingat nggak waktu belinya harganya berapa? 4 juta. Disuruh HP dummy ini disuruh jualin ke kantor gue. Ya, harganya 4,5, 4,5 juta. Dablek banget. Itu makanya kan gue bilang ini pengalaman yang konyol banget menurut gue gitu. Imbasnya ke kita gitu. Imbasnya ke kita. Udah tahu barang dummy juga mau dijual, suruh ke temen gue, siapa yang mau? 4,5 karena gue tahu sendiri bahwa itu dummy gitu. Ya, kok jadi keseret-seret, jadi salahnya harus ke kita yang nanggung gitu.
ya. Harus kita yang capek, yang salah siapa gitu. Inti dari cerita ini adalah kalau lu apapun itu ditawarin semenarik mungkin, sehebat apapun yang dia omongin, orang lain omongin, pelajari dengan baik-baik. Jangan langsung percaya. Lu mau diiming-imingi dia misalnya kayak investasi, kan beli HP kan berarti kan termasuk investasi untuk jangka panjang kan. Kalau lo beli HP berarti lo beli HP baru karena ada kegunaan. Nah itu sama aja juga untuk investasi jangka panjang. Artinya kalau lo mau melakukan sesuatu untuk investasi jangka panjang, pelajari baik-baik barangnya dulu, apa yang lo beli, terus bener asli atau enggak, tanyalah sana sini. Jangan lo main langsung asal percaya kata orang. Mau kata murah kek gitu, kebiasaan murah sih, apalagi diskon udah denger gitu. Tapi kalau nggak asli, ternyata yang dibeli dummy, ya dari orang terdekat pun bisa juga menipu gitu. Orang-orang terdekat itu dari yang tadi gue itu hanyalah simbol bahwa kadang-kadang kita bisa ketipu karena orang-orang terdekat kita sendiri gitu, tanpa kita meng-cross check lagi gitu ya. Jadi itu sangat apa ya? Itu pengalaman yang sangat masih sampai sekarang kalau gue ceritain lagi gue sendiri emosi gitu, kesel sendiri naik apa, suka jengkel gitu ya. Jadi makanya gue ceritain ini kan, akhirnya lo lihat sendiri kan gue jengkelnya kayak gimana kan, keselnya. Iya kan, udah tahu dami akhirnya duitnya dipulanginnya dikit-dikit gitu. Tapi rasa malunya itu nggak ketulungan karena kan beli HP kan tujuannya untuk jangka panjang dipakai. Kalau palsu kayak gimana? Kan malu gitu. Kalau nggak kenal sih dibawa kabur, ya udah selesai. Ini orang terdekatnya sendiri gitu menipu. So sekali lagi, kalau Anda punya keinginan atas sesuatu, pelajari banget. Detail-detailnya itu harus dipelajari. Jangan sampai akhirnya kita buru-buru, terus kemudian akhirnya terlalu cepat untuk memutuskan tanpa mempelajarinya dengan baik. Akhirnya kita sendiri yang apes gitu ya, apes. Oke, thank you dulu dari gua. Selamat sore, salam dari gua. Lembu Tambun hanya di Jurnal Lembu. Bye bye.